hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang cara hidup kekristenan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu menjadi jemaat yang murah hati. Ya, jadi sesungguhnya murah hati itu adalah ciri khas kehidupan, cara hidup orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, dalam Lukas 6 ayat 36. Demikian juga di dalam khotbah di bukit, Tuhan mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi kita bisa tahu, kita bisa pahami, dan kita bisa yakini secara lengkap bahwa yang dimaksud dengan murah hati di sini memang memiliki cakupan yang luas. Ya, memiliki cakupan yang luas. Dan satu hal yang tidak bisa diabaikan, suatu kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu bahwa kita suka berderma, kita suka menolong orang lain dengan harta, dengan pengorbanan kita. Walaupun secara basic, kemurahan hati berhubungan dengan kesediaan untuk mengampuni dan sebagainya. Pada intinya hidup yang murah hati adalah kehendak Allah, dan oleh sebab itu kehidupan murah hati, menjadi jemaat yang murah hati adalah ciri khas orang-orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nats yang akan kita bahas ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ketika firman Tuhan dibacakan, kita mendengarkan, iman kita bertumbuh, sebab itu yang disebutkan di dalam Roma, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kalau kita perhatikan konteks ini jelas-jelas berhubungan dengan pelayanan kasih, yaitu harta. Persembahan kasih berupa harta. Tidak hanya di dalam teori, tetapi di dalam praktik nyata. Mereka orang-orang di Makedonia, jemaat-jemaat di Makedonia memberikan bantuan, mempersembahkan hidup mereka dengan cara memberikan persembahan kasih untuk menolong saudara-saudara yang mengalami kesusahan. Ini suatu teladan yang sangat baik, ini suatu pelajaran yang sangat indah, yang sungguh-sungguh merupakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kemurahan hati adalah perbuatan kasih yang mencirikan, yang merupakan kehendak Allah, yang merupakan isi hati Tuhan untuk kita lakukan sebagaimana Allah memiliki sifat kasih. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah adalah kasih. Ya, sama seperti ayat yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya kita murah hati.
supaya kita memiliki kasih. Kenapa? Karena Bapa surgawi kita, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati, Allah yang penuh kasih. Inilah teladan yang boleh kita lakukan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam teks yang kita baca, dalam 2 Korintus, mereka yang telah mengetahui kebenaran Tuhan, mereka melakukan perbuatan kasih ini dengan cara hidup yang murah hatinya. Nah, ada 3 pelajaran penting yang saya boleh bagikan secara ekspositori yang sudah saya susun sedemikian, yang saya dapatkan, yang kemudian saya bagikan bagi kita sekarang. Yang pertama, murah hati adalah kasih karunia. Jadi orang yang telah mengetahui, merasakan dan mengalami kasih karunia, itulah yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk hidup dengan cara murah hati. Kenapa orang berat untuk murah hati? Kenapa orang begitu pelit padahal banyak duitnya, banyak hartanya, terlalu susah untuk dibagikan kepada orang lain, terlalu susah untuk berderma, terlalu susah untuk membagikan kepada orang yang membutuhkan, karena dia belum memperoleh kasih karunia. Nah, jadi disebutkan di situ mereka telah mendapatkan kasih karunia, mereka memahaminya, mereka menyadarinya, dan kemudian hati mereka berkobar, meluap dengan kasih itu, dan mereka menjadi murah hati. Disebutkan di situ, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi murah hati itu adalah kasih karunia. Itulah sebabnya dengan kasih karunia yang sungguh-sungguh nyata, bekerja sama dengan kasih dalam hati, komitmen untuk mengasihi Tuhan, akan hidup, akan berkobar dalam hati mereka, seluruh jemaat, untuk melakukan perbuatan kasih, untuk hidup bermurah hati, untuk mau menolong, mengampuni orang lain, mau mempersembahkan harta-harta mereka. Disebutkan di dalam ayat-ayat berikutnya, mereka memberikan lebih dari apa yang seharusnya, lebih dari kemampuan mereka. Ya, saya ketika merasakan bagaimana orang begitu baik terhadap saya juga kalau orang itu mengalami kesulitan, saya tidak segan-segan, saya memberikannya. Demikian Tuhan telah baik kepada kita. Kita tidak boleh berpelit-pelit, kita tidak boleh bertahan-tahan, kita berikan bantuan, kita suka berderma, kita menjadi orang yang murah hati. Itu yang dikehendaki Tuhan, dan ini membutuhkan komitmen, pengorbanan yang kuat. Disebutkan bahwa mereka memberikan lebih daripada apa yang wajar, apa yang menjadi kemampuan mereka sendiri. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu mungkin koreksi diri. Kenapa saya ini begitu pelit, berat, dan itu tidak menjadi berkat. Harus memberi dengan sukacita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita harus dengan sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Kita harus dengan sungguh-sungguh menyadari, memahami dulu bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita. Jadi orang yang murah hati, orang yang pelit, dapat kita menjadikan indikator bagaimana dia telah menyadari, mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Ya, itu di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2. Murah hati adalah kasih karunia. Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, murah hati adalah pengorbanan. Di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Murah hati bukan hanya masalah kita memiliki harta, kelebihannya kita bagi, kita kasih. Saya tahu ada orang-orang memberikan sesuatu kepada kami, itu karena dia nggak mau. Itu karena sudah dia beli misalnya, lalu dia menyesal, lalu dia berikan kepada kita, dia bagi kepada orang lain. Ini bukan seperti ini yang dimaksudkan oleh jemaat Makedonia ini, yang dilakukan oleh mereka. Mereka memberikan dari pengorbanan mereka. Jadi murah hati itu adalah pengorbanan. Jadi harus rela berkorban, harus mau dengan agak sakit sedikit. Bersedia enggak? Ini menunjukkan, menggambarkan bagaimana kita telah memahami kasih karunia Allah. Disebutkan di dalam ayat 5, Paulus bersaksi, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus di Yerusalem sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami penganiayaan. Maka orang-orang di Makedonia telah merasakan kasih karunia. Hati mereka berkobar untuk berkorban menjadi jemaat-jemaat yang murah hati, mempersembahkan harta-harta mereka sebagai bagian dari pelayanan. Mereka bilang, kami mau mengambil bagian di dalam pelayanan, memberikan harta mereka. Itu adalah bagian pelayanan yang mereka bisa lakukan. Mereka tidak bisa datang ke Yerusalem. Mereka tidak bisa datang menjumpai orang-orang yang mengalami penganiayaan, kesulitan, kesusahan. Namun mereka melayani dengan cara mempersembahkan harta-harta yang mereka miliki, bahkan mungkin lebih banyak dari apa yang seharusnya mereka punyai sendiri. Mereka berani. Mengapa? Karena hati mereka berkobar, dibakar oleh api Roh Kudus. Dan saya katakan nanti di bagian terakhir, ini suatu berkat. Ini tidak merugi. Ini merupakan investasi yang menguntungkan, yang memberikan, yang mendatangkan profit. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau hidup murah hati, kita harus dengan sukacita, dengan kerelaan untuk berkorban. Ya, berkorban. Memang sedikit agak menyakitkan di awal-awal ketika kita latihan dengan perbuatan-perbuatan kasih ini. Mungkin menyakitkan. Mungkin uang itu bisa kita pakai untuk berlibur, untuk membelikan sesuatu keinginan kita, untuk makan-makan bersama. Tetapi kita bisa bersedia menunda, mengurangi hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita jadikan sebagai persembahan kasih, sebagai bagian pengorbanan kita, sebagai pelayanan kita. Harta-harta itu kita persembahkan untuk melayani Tuhan dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak perlu harus kaya dulu, tidak perlu harus banyak duit, banyak harta baru kita bisa berbagi. Dalam keadaan yang sulit pun Tuhan izinkan kita dengan berkat yang luar biasa untuk bisa berbagi, untuk menjadi jemaat yang murah hati. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, murah hati adalah kasih karunia. Yang kedua, murah hati adalah pengorbanan. Dan yang ketiga, murah hati adalah berkat. Banyak orang berpikir bahwa murah hati itu membuat kita rugi, membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan. Oh tidak. Prinsip kebenaran firman Tuhan, murah hati adalah berkat. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-7 ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus membenarkan konsep dalam hati dan pikiran kita bahwa memberi, bahwa murah hati, bahwa menolong orang lain itu adalah merupakan sukacita yang besar. Paulus mengatakan bahwa kamu sudah kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu juga. Ya. Jadi kita yang mengaku, mengklaim diri telah memahami kebenaran Tuhan, kemudian kita berkorban, dan kemudian kita akan menikmati kehidupan sebagai berkat Tuhan. Kehidupan dengan murah hati itu ada sukacita yang besar. Ya, bukan hanya untuk saudara-saudara kita, bukan hanya untuk kita berikan kepada orang-orang yang kita pilih, tetapi kepada semua orang kita mesti hidup bermurah hati, dan itu adalah berkat. Percaya atau tidak, yakin atau tidak, ketahuilah kebenaran firman Tuhan. Saya ungkap kepada kita bahwa memberi dengan sukacita, bahwa cara hidup yang murah hati, suka berderma, suka menolong orang lain, itu adalah berkat. Dan bukan hanya berkat kita merasakan sukacita saja, tetapi itu adalah suatu cara hidup tabur tuai. Kita akan menabur berkat, kita akan menerima berkat. Kita akan menabur kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Kita akan panen kebaikan. Kita menabur harta, dan kita akan
menuai harta juga. Kita memberkati orang lain, Tuhan berkati. Memberi, berbagi dengan orang lain, itu bukan kerugian, itu keuntungan. Itu bukan pengeluaran konsumtif, itu pengeluaran profit. Kita keluarkan sesuatu untuk kemudian kita mendapatkan sukacita surgawi, sesuatu yang lebih besar. Memang ini seperti teologi kemakmuran. Namun saya mau sampaikan ini kebenaran Tuhan. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan bahwa hidup murah hati, bahwa suka berderma, itu adalah berkat. Dan itu mendatangkan berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang dikehendaki Tuhan. Ada kalanya Tuhan kita menguji kita sampai di mana kita mau hidup bermurah hati. Dan Tuhan membutuhkan kita berkomitmen secara kuat, berkobar dalam hati kita untuk menjadi seorang Kristen yang murah hati, untuk menjadi jemaat-jemaat yang murah hati. Ya, Bapak Ibu, murah hati memperkaya segala segi kehidupan kita. Murah hati itu adalah berkat itu sendiri. Dan kemudian murah hati itu juga mendatangkan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi pasti ada berkat Tuhan. Saya yakinkan kita. Mungkin sepertinya di dalam pandangan dunia ini merugikan, tetapi sesungguhnya ini menguntungkan. Ini menghabiskan harta. Sesungguhnya ini sedang menabur dan kemudian kita akan menuai dari Tuhan. Saya tegaskan sekali lagi, murah hati adalah berkat. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada kita, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hidup menjadi orang yang penuh kasih. Marilah kita menjadi jemaat, orang-orang percaya yang murah hati, sebagaimana telah diteladani oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Murah hati adalah kasih karunia, murah hati adalah pengorbanan, dan murah hati adalah berkat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Saya mau mengajak kita, mari kita hidup bermurah hati. Mari kita suka berderma. Mari kita suka menolong. Itu adalah suatu sukacita. Itu adalah suatu keuntungan. Itu adalah suatu hukum tabur tuai yang sedang kita lakukan. Dan itu hal yang menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Dan tentu Tuhan pasti menolong, memberkati kita. Dia memberkati kita dengan hal yang tidak disangka-sangka. Dan dia juga melepaskan kita dari hal-hal yang dalam tanda kutip kita bisa sebut sebagai hal yang sial atau mengalami kerugian. Tuhan bisa melepaskan kita dari semua itu karena kita hidup bermurah hati. Baiklah kita menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan dengan cara hidup yang murah hati ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku